Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ika Untari Wibawati, SPSI MPDI, selaku dosen mata kuliah Statistik Pendidikan, dan tak lupa teman-temanku yang saya banggakan. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita tetap melaksanakan perkuliahan daring. Yang kedua, sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari Sinta Alfia ini dengan NIM 2319190. Yang kedua, Aan Winda Elvia dengan NIM 2399194. Yang ketiga, Rifsa Harisma Adenin dengan NIM 2319225. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan mengenai konsep penyajian data dalam bentuk diagram. Langsung saja, sebab yang pertama yaitu pengertian diagram. Diagram menurut para ahli, yang pertama, diagram menurut Somantri adalah gambar-gambar yang menunjukkan data secara visual yang didasarkan atas nilai-nilai pengamatan ataupun dari tabel-tabel yang dibuat sebelumnya. Sedangkan menurut Ridwan, diagram adalah gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan suatu data yang akan disajikan. Penyajian data dengan bentuk diagram pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Biasanya diagram diurutkan mulai dari data yang paling kecil hingga data yang paling besar. Diagram juga merupakan penyajian data secara visual dari tabel. Diagram juga memiliki bentuk yang beraneka ragam, sehingga diagram akan lebih dipandang menarik karena data-data tersebut tersaji dalam bentuk visual. Nah, jadi pengertian diagram di sini adalah gambaran tentang suatu data yang lebih mementingkan hasil penelitian dan biasanya disajikan dalam bentuk gambar-gambar. Selanjutnya yaitu tujuan menyajikan data dalam bentuk diagram. Menurut Sujana mengatakan bahwa penyajian dalam data gambar akan lebih menjelaskan lagi persoalan secara visual. Kegunaan yang kedua adalah sebagai pengganti bagi pancaran frekuensi yang terbentuk sebagai daftar. Menurut Sumantri menyatakan bahwa maksud dan tujuan menyatakan data statistik dalam diagram adalah untuk memudahkan pemberian informasi secara visual. Kemudian yang terakhir menurut Ridwan, diagram adalah gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu data yang akan disajikan. Selanjutnya yaitu macam-macam diagram. Diagram itu ada diagram batang daun, batang, gambar, lingkaran, dan garis. Diagram batang daun yaitu diagram yang menyajikan penyebaran dari suatu data sehingga secara keseluruhan data individunya dapat terlihat apakah ada kecenderungan data tersebut menyebar atau memusat pada suatu nilai tertentu, atau nilai manakah yang paling sering muncul dan yang jarang muncul. Ada beberapa contoh-contoh diagram batang daun. Selanjutnya yaitu diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang berbentuk persegi panjang dengan lebar yang sama dan digunakan untuk data yang berbentuk kategori. Diagram batang dibagi menjadi dua, ada diagram batang tunggal dan diagram batang ganda. Diagram batang tunggal itu berupa batangan tunggal yang menggambarkan satu hal atau masalah. Lalu diagram batang ganda itu berupa batangan-batangan ganda yang menggambarkan lebih dari satu hal atau masalah. Selanjutnya yaitu ada beberapa contoh diagram tunggal dan diagram ganda. Diagram garis itu grafik data berupa garis yang diperoleh dari beberapa ruas
dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bidang bilangan atau sistem salib sumbu dan digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Di sini saya akan memberikan contoh tentang penjualan buku, tentang tabel hasil penimbangan berat badan seseorang pada tahun 2010 sampai 2015. Teman-teman bisa menyimak di PowerPoint atau di makalah, itu sudah ada. Bila kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Pada tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015 kita buat dulu tabelnya. Pertama kita buat tahun, kemudian berat badan. Pada tahun 2010 itu berat badannya 60, 2011 68, 2012 70, 2013 74, 2014 74 juga, kemudian 2015 72. Kita buat grafiknya dulu ya. Sumbu ke atas dan sumbu datar, saya lupa. Pada tahun 2010 itu 60 kita tulis 2010, kemudian di sumbu ke atasnya itu 60, 2011 itu 68 ya. Kita langsung saja 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ya. Kemudian 2012 nya itu 70, kita tulis 2012 70, kemudian 2013 74 ya. Kemudian kita tulis 2014 74 juga kita tulis, kemudian 2015 72. Ketika sudah ditulis semua, kemudian kita kita memberi garis titik-titik 60 ke 2010, 70 ke 2011, 2012 mohon maaf tadi ada kesalahan, 2010 ke 60, 2011 ke 68, 2012 ke 70, 2013 ke 74, 2014 ke 74 juga, kemudian 2015 ke 72. Kemudian kalau sudah diberikan garis, setiap sudutnya itu kita tarik sampai membentuk garis. Ketika sudah membentuk garis itu kita bisa melihat perkembangannya dari tahun ke tahun. Kemudian diagram lingkaran itu penyajian data statistik dengan menggunakan gambar berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi sudut-sudut sektor atau juring. Di PowerPoint dan di makalah itu sudah ada. Saya akan menjelaskan sedikit. Bila kurang paham atau belum paham nanti bisa ditanyakan. Untuk contohnya, tabel olahragawan SMA Pertiwi, jenis olahraga dan jumlah olahraga. Kita buat tabel dulu seperti ini. Jenis olahraga sepak bola, basket, voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Nah, untuk jumlah sepak bola itu 60, basket 50, voli 45, bulu tangkis 25, tenis meja 20. Untuk itu kita jumlah terlebih dahulu jumlah dari jenis olahraga sepak bola sampai tenis meja. 60 ditambah 50 ditambah 45 ditambah 25 ditambah 20 sama dengan 200. Oke, kita mencari besar sudutnya.
Ingat, besar sudut lingkaran itu 360 derajat. Yang pertama, sepak bola itu jumlahnya 60 dibagi atau 60 per 200 dikali 360 derajat. Untuk menghitungnya saya menggunakan seperti ini. 60 dikali 360 sama dengan 21.600 derajat per 200. Kemudian 21.600 dibagi 200 sama dengan 108 derajat. Itu untuk sepak bola ya. Yang kedua, basket. Basket itu 50 per 200 dikali 360 sama dengan 18.000 derajat. 18.000 derajat itu dibagi 200 ya, sama dengan 90 derajat. Untuk volley yaitu 45 per 200 dikali 360 derajat sama dengan 16.200 derajat per 200 sama dengan 81 derajat. Kemudian bulu tangkis. Bulu tangkis itu 25 ya. 25 per 200 dikali 360 derajat sama dengan 9.000. 9.000 itu dibagi 200 sama dengan 45 derajat. Untuk tenis meja itu tenis meja itu 20 per 200 dikali 360 derajat sama dengan 7.200 dibagi 200 sama dengan 36 derajat. Untuk diagram gambar adalah penyajian data statistik dengan menggunakan gambar atau lambang. Saya akan memberikan contoh di makalah dan PowerPoint itu sudah ada, teman-teman bisa menyimaknya, bisa memahaminya. Bila belum paham bisa ditanyakan. Seperti pengertiannya, diagram gambar itu penyajian data statistik dengan menggunakan gambar atau lambang ya. Contohnya, tabel data penjualan sapi perah selama 40 tahun di PT Maju Mundur. Pada tahun 2007 sampai 2010, sebentar teman-teman. Ya, 2007 itu jumlahnya 7.000, 2008 10.000, 2009 9.000, 2010 12.000. Keterangannya itu satu sapi itu mempunyai nilai 1.000. Jadi misalnya 7 sapi berarti 7.000, 10 sapi berarti 10.000 sapi. Seperti itu. Pada tahun 2007 jumlahnya kan 7.000. Nah, lambangnya berarti gambar sapi sampai 7. Pada tahun 2008 jumlahnya 10.000, berarti lambangnya gambar 10 sapi. Untuk 2009 itu jumlahnya 9.000, berarti gambarnya 9 sapi. Untuk tahun 2010 itu jumlahnya 12.000, berarti menggunakan 12 gambar sapi. Seperti itu, karena keterangannya itu satu sapi mempunyai nilai 1.000. Seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe ya.